Waliyakun laka ayyuhal muridu hawwun minat tahajjudi fa innal layla waqtu khalwatil abdi ma'a maulah. Waliyakun laka, hendaknya ada bagimu, ayyuhal muridu, wahai murid, hawwun minat tahajjudi, bahagian daripada bangun malam. Maksudnya bertahajud, bangun malam. Karena tahajud itu adalah salat yang dilakukan di malam hari setelah bangun daripada tidur. Seorang murid harus punya tertib bangun malam untuk bertahajud. Dan tahajud ini tidak bisa dilakukan jika tidak didahului oleh tidur walau sejenak. Jika ada orang semalaman suntuk bergadang, tidak tidur sama sekali, maka sholat yang dilakukannya tidak disebut dengan tahajud. Karena tahajud harus didahului oleh tidur walau sejenak. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak tidur semalaman suntuk, dia tidak akan mendapat nilai mujahadah melawan nafsu. Wajar kalau dia tidak tidur semalaman suntuk, bisa bangun malam. Tetapi jika seseorang tidur lalu kemudian dia bangun, nah di sini ada nilai mujahadahnya melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu mengajaknya untuk tetap terus melanjutkan tidur, tetapi dia lawan, sehingga dia mendapatkan pahala bermujahadah melawan hawa nafsu. Kemudian dia lanjutkan dengan berwudu dan sholat. Maka sholat yang dia lakukan dinamakan dengan tahajud. Apa saja sholatnya? Terserah. Mau an-naflul mutlaq, sholat sunnah mutlaq, tidak ditentukan namanya, silahkan. Dan ini tidak terbatas. Sebisa kamu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdi'in, faman syaa'a falyastakthir wa man syaa'a falyastaqlil." Salat itu adalah sebaik-baik tempat bagi seorang hamba yang ingin mendekati Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin memperbanyaknya, silahkan dia perbanyak sebisanya dia. Dan barang siapa yang ingin mempersedikitnya pun tidak apa-apa. Itu namanya an-naflul mutlaq, enggak ada batasan. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam beliau melakukan salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Rabi'atul Adawiyah juga demikian, setiap malam melakukan salat sunat 1000 rakaat. Perempuan ini, salat apa kok sampai 1000 rakaat? Itulah naflul mutlaq, salat sunat mutlak, tidak dinamai dengan nama tertentu. Usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, selesai. Aku berniat salat sunat 2 rakaat karena Allah, itu nafl mutlak namanya. Witir lain lagi. Kalau witir ada batasannya, paling sedikit 1 rakaat. Jika kita terus melakukannya sebanyak 1 rakaat, makruh hukumnya. Maka paling sedikit sempurna adalah dilakukan 3 rakaat. Dan paling banyak maksimumnya adalah 11 rakaat. Tidak boleh lebih, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, kalau toh hanya salat witir saja cuma 11 rakaat. Tapi kalau ingin lebih daripada sekedar 11 rakaat, tambahkan dengan salat sunat mutlak, maka itu tidak ada batasnya. Dan salat witir yang dilakukan di malam hari setelah bangun dari tidur itu juga sudah dinamakan tahajud. Tahajud dalam hak kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Tapi dalam hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib.
Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di malam hari maka bertahajudlah engkau wahai Nabi Muhammad, nafilatan lak, sebagai ibadah sunnah tambahan untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhan membangkitkanmu kelak di tempat yang terpuji, di kedudukan yang mulia terpuji. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita umatnya memang tidak wajib, tetapi dianjurkan sekali untuk bangun malam itu, khususnya bagi murid-murid yang salik, yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti mengatakan, jumi'al khairu kulluhu fil lail wa ma uqidat wilayatun liwaliyin illa bil lail. Semua kebaikan itu dikumpulkan di waktu malam, dan tidaklah diikat mahkota kewalian kepada seorang wali pun kecuali dengan bangun malam. Karena wali adalah orang yang paling mencontoh Nabi Muhammad SAW, orang yang paling rajin meneladani Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bangun malam. Kalau kamu ingin jadi wali, teladani Nabi Muhammad bangun malam juga. Nah, maka akan diikatkan untukmu mahkota kewalian. Tidak akan mungkin seseorang menjadi wali jika tidak bangun malam. Nah, kemudian bangun malam ini termasuk ibadahnya para nabi-nabi terdahulu. Bukan hanya Nabi Muhammad saja dan umat beliau, tapi nabi-nabi terdahulu begitu. Fa'innal laila waqtu khalwatil abdi ma'a maulahu. Sebab sesungguhnya malam itu adalah waktu menyendirinya hamba, menyepinya hamba, ma'a maulahu, bersama dengan Tuhannya. Ketika orang-orang sedang lelap di dalam tidur mereka, kita bangun, sunyi senyap, sepi, tidak terdengar suara kecuali hanya suara serangga-serangga di malam hari. Di saat itu kita bangun, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka pada saat itu kita telah berduaan dengan Allah. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lailu nama anni alaysa al-habibu yuhibbul khalwata bi habibih. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah, apabila malam tiba ia tidur meninggalkan aku. Bukankah sang kekasih itu suka menyepi dengan kekasihnya? Jika kita ditanya oleh seseorang, cintakah kamu kepada Allah? Kita menganggukkan kepala dan menjawab, iya, saya cinta kepada Allah. Tapi ketika malam tiba, kamu malah ngorok, kamu malah terlelap dalam tidurmu. Berarti kamu telah berbohong. Kamu hanya ngaku-ngaku saja. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah pasti bangun malam dia, mengejar kekasihnya, ingin berduaan dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Abu Yazid Al-Bustami ketika masih kecil, beliau belajar dengan guru mengajinya Al-Quran. Orang zaman dahulu itu
Ketika belajar mengaji, mereka tidak hanya mempelajari cara membaca Al-Quran saja, tetapi mereka juga belajar merenungi dan meresapi isi kandungannya. Hingga ketika Abu Yazid Al-Bustami sampai kepada surah Al-Muzammil, beliau membaca di depan gurunya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila. Dia baca itu ayat. Akhirnya dia renungi dan dia resapi tentang maknanya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau di malam hari. Kalau mau tidur sedikit saja, separuh malam atau kurangi sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Setelah dia pulang ke rumah, dia tanyai abahnya, wahai ayah, saya tadi belajar mengaji dan sampai kepada surah Al-Muzammil yang berarti orang yang berselimut. Di dalam ayat itu, wahai abah, Allah mengajak dan memerintahkan kepada orang yang berselimut itu untuk bangun di tengah malam. Siapa sih dia, wahai abah? Maka abahnya menjawab, wahai putraku, yang dimaksud dengan ayat yang disebut di dalam ayat Al-Muzammil, orang yang berselimut itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diperintahkan oleh Allah untuk bangun malam. Beliau nabi, kita bukan nabi. Kita tidak bisa seperti beliau. Jadi yang diperintahkan itu adalah Nabi Muhammad, bukan kita. Oh begitu bah? Iya, kata abahnya. Sudah, keesokan harinya dia belajar lagi ngaji kepada gurunya. Ayat tersebut terus dibaca sampai kepada ayat akhir daripada surah Al-Muzammil, akhir ayat daripada surah Al-Muzammil yang berbunyi, wa qa'ifatum minal ladzina ma'ak, dan ajak juga sekelompok orang-orang yang bersamamu untuk ikut bangun malam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Abu Yazid merenungi makna kandungan ayat tadi. Beliau pulang ke rumah dan bertemu dengan abahnya. Lalu dia bertanya, wahai abah, tadi saya lanjutkan bacaan daripada surah Al-Muzammil. Di situ ada ayat berikutnya yang berbunyi, wa qa'ifatum minal ladzina ma'ak, dan ajak pula untuk bangun malam sekelompok orang-orang yang ada bersamamu. Siapa mereka, wahai abah? Maka abahnya menjawab, oh itu adalah sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang kuat, jadi wajar kalau mereka itu bangun malam. Si anak lalu bertanya kepada abahnya, wahai abah, Nabi Muhammad disuruh bangun malam. Kata abah, kita bukan Nabi Muhammad, jadi kita nggak bisa. Kemudian sahabat-sahabat Nabi juga disuruh bangun malam. Kata abah, mereka orang-orang hebat, orang-orang kuat, kita tidak seperti mereka. Lantas siapa lagi yang kita teladani, wahai abah? Sahabat tidak diteladani, Nabi Muhammad juga tidak diteladani. Lantas siapa lagi yang kita teladani kalau bukan mereka, wahai abah? Ketika mendengar kalimat tersebut dari lisan anaknya, langsung hati si abah tersentak dan dia langsung terkejut dan semangat. Dia mengatakan kepada anaknya, sadaqta ya bunai, benar apa yang kamu katakan wahai putraku. Abah selama ini keliru. Dari sejak malam ini abah tidak akan meninggalkan bangun malam. Akhirnya dari sejak itu abah Abu Yazid Al-Bustami tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, bangun di tengah malam. Abu Yazidnya pun ikut bersama abahnya, padahal ketika itu usianya masih kecil.
Suatu ketika abahnya kasihan, prihatin melihat anaknya dalam keadaan capek, susah payah bangun malam, padahal usianya masih kecil. Maka si ayah mengatakan, wahai putraku, kamu tidur saja istirahat, biar ayah yang melanjutkan bangun malam. Kata si anak, wahai abah, jika abah mau menanggungkan pahala saya tidur sekarang. Wah, abah nggak berani kalau itu. Nah, berarti abah nggak bisa nanggung pahala saya. Ya sudah, biarkan saya melanjutkan bangun malam bersama abah. Akhirnya beliau terdidik dari sejak kecil seperti itu hingga dewasa. Jadilah beliau ulama, tokoh tasawuf, Abu Yazid Al-Bustami. Namanya adalah Taifur. Dan nama ayahnya adalah Isa. Taifur bin Isa Al-Bustami. Kunyahnya adalah Abu Yazid radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, man arafa ismi wa arafa isma abi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengenali namaku dan nama ayahku, dia masuk surga, kata beliau. Sudah kenal pian ya namanya dan nama ayahnya. Masuk surga? Tunggu dulu, ada penjelasannya di balik itu. Maksud beliau, barang siapa yang mengenali aku dan ayahku masuk surga kalau mengikuti perbuatanku dan perbuatan ayahku. Bukan hanya sekedar tahu di nama saja. Oh, namanya Taifur, abahnya Isa. Saya masuk surga, gak usah sholat lagi sudah, gak usah puasa lagi sudah tahu sih saya namanya. Ini namanya. Bukan begitu. Maksudnya mengenalinya dan mengenali ayahnya, mengikut amalan keduanya. Kalau Abu Yazid dan ayahnya melaksanakan sholat fardu dan yang sunnah, kamu ikut juga laksanakan sholat fardu dan sunnah. Kalau Abu Yazid dan ayahnya giat bangun malam, kamu ikut bangun malam seperti mereka. Insya Allah kamu juga akan dikumpulkan dalam kelompok mereka kelak di hari kiamat. Sebagaimana mereka dikumpulkan dalam kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rombongan Nabi Muhammad di hari kiamat tidak akan masuk neraka, pasti masuk surga. Jadi waktu malam adalah waktu menyepi seorang hamba ma'a maulahu, bersama dengan Tuhannya. Di saat orang-orang lalai di malam hari, yang ini nonton tong edan sampai jadi orang edan, yang ini main kuda lumping sampai jadi kuda-kudaan, yang ini ya Allah macam-macam. Hari tahun baru Islam identik dengan ibadah dan ketaatan, dia ngeronggeng. Apa ngeronggeng apa? Suara yang meong gitu, apa namanya itu? Sampai ketepung, udah lumping, joget-joget. Malam tahun baru Islam, mestinya kamu sholawatan, burdahan kayak muji Nabi, tasyakuran sama Allah, malah dihiasi dengan joget-jogetan gak karuan sambil nunggang kuda-kudaan palsu itu. Perempuannya buka aurat, joget-joget di depan lelaki yang bukan mahramnya. Nah, mana ada perempuan kuda lumping pakai kerudung, pakai abaya? Ada. Pakai jubah, pakai kerudung, main kuda lumping. Lucu. Yang namanya kuda lumping buka aurat pasti. Belum kuda-kudaannya itu patung berhala. Mudah-mudahan di Cikdam nggak ada kayak gitu. Itu di daerah lain itu. Jadi kalau tahun baru Islam 1 Muharram, dia kuda lumpingan itu. Adat jahiliyah itu. Sekali lagi saya katakan jahiliyah. Terserah kamu mau bilang apa. Itu jahiliyah itu. Coba cari dalilnya di zaman Nabi Muhammad setelah Islam datang, ada nggak kuda lumpingan? Sayyidina Abu Bakar main kuda lumping? Sayyidina Umar main kuda lumping? Rasulullah main kuda lumping? Apalagi menyambut tahun baru Islam 1 Muharram. Gitu. Nah, sebelum Nabi diutus, betul ada memang yang kayak kuda lumping, berhala-berhala tuh. Nah, ini seolah-olah bagian dari agama itu. Nanti ustadz-ustadz di YouTube yang dijadikan dalil. Sudah, kamu nanti masuk neraka sama ustadz di YouTube nanti. Gak mempan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dianggap main-main apa agama ini? Siapa yang pernah main kuda lumping? Rasulullah pernah.
Sahabat pernah main kuda lumping. Di kalangan tabi'in, Imam Hasan Al-Basri pernah main kuda lumping. Sa'id bin Musayyib pernah main kuda lumping. Uwais Al-Qarni, Sayyidina Ali Zainal Abidin, di kalangan a'immah lagi. Imam Hanafi pernah main kuda lumping. Imam Syafi'i, Maliki atau Hambali pernah main kuda lumping. Ayo, mana ada? Kuda lumping itu adat budaya orang dahulu sebelum Islam datang di Indonesia. Entah itu dari Hindu atau Buddha. Nah, kamu masih ikut-ikutan adat jahiliyah itu. Kalau kamu bukan orang Islam, ahlan wa sahlan, kita diam, nggak usah dibahas. Bukan orang Islam, ngapain? Tapi kamu Muslim, kamu mengatakan amantu billah wa bi rasuli wa bi amantu billahi wa bi kitabihi wa rusul wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Kalian mengatakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab yang diturunkan, kepada para rasul dan utusan, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar, keputusan qadar dan takdirnya Allah. Tapi kamu malah mengotori agamamu sendiri. Adat jahiliyah itu. Kita bicara dalam konteks agama ya, konteks Islam. Karena Islam diidentikan dengan kuda lumping. Dari mana itu kuda lumping datang? Satu Muharram kuda lumpingan. Di Cekdam nggak ada ya, satu Muharram kuda lumpingan. Alhamdulillah. Adat jahiliyah dibawa-bawa. Tradisi dalam di dalam suatu daerah itu Islam tidak melarang. Betul, Islam tidak melarang jika tidak bertentangan dengan norma-norma syariat. Kalau bertentangan dengan norma-norma syariat, hukum-hukum agama ya tetap dilarang. Di zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup. Itu tradisi mereka itu. Datang Islam dilarang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena melanggar ajaran agama. Tapi di zaman dahulu sebelum Islam datang, orang-orang Yahudi puasa di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Orang-orang Yahudi puasa di hari itu. Tradisi mereka itu. Ketika Nabi datang ke Madinah, di Madinah itu ada 3 suku Yahudi yang sangat besar. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi menemui orang-orang Yahudi itu puasa di hari Asyura. Nabi bertanya, kenapa kalian puasa di hari 10 Muharram? Mereka menjawab, di hari ini Allah menyelamatkan Nabi kami Musa daripada Fir'aun, dan di hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun ke laut bersama pasukan dan tentaranya. Maka kami berpuasa karena bersyukur atas keselamatan Nabi kami Musa dan atas tenggelamnya musuhnya Fir'aun. Maka Nabi mengatakan kepada mereka para Yahudi, nahnu aula minkum bi Musa. Kami, kata Nabi, lebih utama untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Akhirnya Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Nah, ini kan dan tradisi orang Yahudi diambil sama Nabi karena tidak bertentangan dengan agama, bahkan jadi syariat dalam Islam. Sehingga setiap masuk 10 Muharram disunahkan kita puasa. Nah, gara-gara melihat Yahudi puasa, Nabi ikuti karena ini benar. Nabi yang pandai memilah-milih. Tapi yang menguburkan perempuan hidup-hidup dituruti nggak sama Nabi? Diharamkan karena bertentangan dengan agama. Kita punya akal, disuruh untuk berpikir. Begitu. Terutama yang hadir ke majelis, sudah tahu dihukum ya. Jangan lagi ngadain acara itu dan ikut hadir nonton. Gak enak di tetangga. Itu lebih gak enak sama Allah apa lebih gak enak sama tetangga? Pilih antara dua. Kamu gak enak sama tetangga tapi enak sama Tuhanmu sendiri. Kamu takut sama tetangga tapi berani sama Tuhanmu sendiri. Siapa yang lebih berhak dimuliakan, Tuhanmu apa tetanggamu?
Allahu wa rasuluhu ahaqqu an turduh. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk kalian cari keridhaan keduanya. Man taraka syai'an lillah abdalahu Allahu lahu bi khairin minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan untuknya dengan yang lebih baik. Jangan takut. Kenapa? Takut sama makhluk tapi berani sama Allah. Gak enak sama makhluk tapi enak sama Allah. Kapan sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Ada orang minta izin sama Bib, gimana ya ulun ada diundang orang ke acara kuda lumpingan, boleh aja lah Bib minta izin nih. Masa saya ngasih izin? Wah, masa ulun, memang ulun yang punya agama apa? Kalau syariat melarang ya ulun gak mungkin ngasih izin, kayak ulun aja yang punya agama. Ya ulun bilang gak berani, saya bilang iya. Kalau Allah dan Rasulnya melarang ya saya juga ikut melarang. Ada hak apa saya ngizinin? Ngapain saya ngasih izin? Yang haram ya tetap haram. Nah, salah alamat kamu minta izin sama saya. Saya nggak ada hak ngasih izin. Agama bukan milik saya, agama milik Allah dan Rasul. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah dan Rasul. Nah, kemudian ijtihad para ulama kita yang disebut dengan ijma atau qiyas, dan itu pun diambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi begitu. Fa'akthir fihi minat tadarru'i wal istighfar. Maka perbanyaklah pada waktu malam daripada bertadarru', yakni berdoa kepada Allah, wal istighfar dan beristighfar. Wa nadi rabbaka bilisani dhillati wal ittirar, dan seru, panggil rabbaka Tuhanmu. Bermunajat itu memanggil Tuhanmu. Naji, panggil, seru rabbaka Tuhanmu. Bermunajatlah kepadanya. Bilisani dhillah, dengan lidah penuh kehinaan, wal ittirar, dan keterpaksaan. Ana abdun sara fakhri dhinna faqri wattirari. Saya hambamu ya Allah, dan gelar penghambaan kepadamu adalah kebanggaan bagi saya di tengah-tengah kefakiran saya dan keterpaksaan saya. Begitu. Karena disebutkan dalam riwayat bahwasanya innallaha yanzilu ila sama'id dunya idh baqiya sulutul lailil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin fa'aghfir lah, hal min talibi hajatin fa'aqdiya lahu hajatah, hal min ta'ibin fa'atuba alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menurunkan rahmatnya di langit dunia ini di setiap sepertiga terakhir di waktu malam. Ketika ada waktu tersisa sepertiga terakhir di waktu malam, itu Allah Ta'ala turunkan rahmatnya di langit dunia ini. Dan Allah berseru, adakah yang minta ampun di malam ini? Aku akan ampuni dosanya. Adakah yang meminta hajat untuk dikabulkan? Saya akan kabulkan hajatnya. Adakah yang ingin bertaubat? Saya terima taubatnya, kata Allah. Di antara para ulama terdahulu, ketika ia bangun malam bertahajud, melaksanakan sholat witir, tiba-tiba berdiam, dan setiap malam dia mengatakan ana. Artinya saya. Hingga istrinya heran. Setiap kali bangun malam pasti wiritannya begitu. Ana, saya. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, kenapa setiap malam saya lihat setelah tahajud, setelah witir, engkau selalu mengatakan ana, saya. Apa maksudnya? Maka suaminya menjelaskan, saya ingin meresapi bagaimana seruan Allah di malam ini. Karena Allah setiap malam di pertengahan atau di pertigaan akhir selalu berseru, adakah yang ingin minta ampun? Saya akan ampuni dosanya. Maka saya katakan, saya orangnya ya Allah. Adakah yang ingin bertobat? Maka saya akan terima taubatnya. Saya jawab, saya ya Allah.
adakah yang meminta hajat? Saya akan tunaikan hajatnya. Saya bilang, saya. Jadi beliau itu meresapi, seakan-akan dia mendengar suara itu, seruan itu, sehingga dia mengatakan ana, menikmati dia. Ya kalau kita nggak usah kayak gitu pikirnya, ntar dibilang gila nanti. Ada apa ini anak-anak ini? Nah ini adalah contoh bagaimana orang-orang terdahulu itu merasakan kelezatan di waktu malam sampai mereka seakan-akan mendengar seruan dari Allah sampai menjawabnya dengan kalimat ana, saya. Begitu. Kalau kita masih belum merasakan itu, jangan ikut-ikutan ana. Iya. Kalau dia merasa, kalau kita nggak ngerasa, jangan anak-anak. Udah baca Quran aja sudah, baca salawat kepada Nabi, istiqomah. Nanti kalau kamu sudah punya dzauq, sudah punya rasa, baru kamu bilang anak. Kalau sekarang jangan anak. Paham? Jadi begitu. Naji, bermunajatlah Rabbaka kepada Tuhanmu. Seru dia, bilisanillah, dengan lidah kehinaan wal iftirar dan keterpaksaan. An qalbin mutahaqqiqin, dari lubuk hati mutahaqqiqin yang memantapkan binihayatil ajzi, dengan puncak kelemahan, wa ghayatil inkisar, dan puncak ketundukan. Nampakkan kelemahan kita di hadapan Allah dan tunduknya kita dengan hati kita. Wahdar, dan hati-hati, an tada'a qiyamal lail, bahwa engkau meninggalkan bangun malam. Wahai murid yang ingin sampai kepada Allah, jangan tinggalkan kegiatan bangun malam. Fala ya'ti 'alaika waktu sahar, maka jangan sampai datang atasmu waktu sahar, yakni waktu tengah malam, illa wa anta mustayqidhun, kecuali engkau dalam keadaan terjaga, dzakirun lillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nunggu azan subuh baru bangun. Kalau nunggu azan subuh baru bangun, orang awam juga bisa seperti itu. Kamu kan murid, ingin sampai kepada Allah, salik, sedang meniti jalan menuju Allah. Jangan nunggu azan subuh baru bangun, jangan. Sebelum azan subuh kamu sudah bangun, kamu sudah tahajud, kamu sudah witir, sampai kemudian azan subuh kamu sudah ada di tempat sholatmu. Kemudian jika ingin sholat di masjid berjamaah, pergi ke masjid setelah itu. Itu adalah adab seorang murid. Makanya kitab ini dinamai dengan Risalatu Adabi Sulukil Murid. Risalah adab-adab suluk, yaitu menempuh jalan seorang murid. Menuju siapa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi suluknya seorang murid ini adabnya. Bangun malam, jangan ditinggalkan. Faslun, wa kun ayyuhal muridu fi ghayatil i'tina'i bi iqamatis salawatil khamsi bi itmami qiyamihinna wa qira'atihinna wa khushu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sa'iri arkanihinna wa sunanihinna, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pasal berikutnya mengenai adab seorang murid yang berkenaan dengan melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai murid yang benar-benar dan sungguh-sungguh ingin sampai kepadanya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan qiyamul lail dengan istiqamah, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah, nikmatnya berduaan menyepi bersama Allah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin jamilah bi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.